Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Khairul Ummah, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMPS Islam Terpadu Kausar Ilmi Kabupaten Sijunjung. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 Budaya Positif tentang praktik penerapan segitiga restitusi. Sebagai informasi, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri atas 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahapan yang pertama, menstabilkan identitas merupakan bagian dari proses pembelajaran berdasarkan prinsip membuat kesalahan, sehingga dapat menggeser identitas murid yang dicap gagal menjadi identitas yang sukses. Selanjutnya, tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu dalam setiap perilaku, sehingga guru akan lebih berpikiran proaktif daripada berpikiran stimulus respon, dan pada akhirnya akan memperbaiki hubungan dengan murid saat mengenali dan mengakui kebutuhannya. Dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama, Ibram sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Akan itu kalau dan saat diskusi sama Ibram di beberapa kali. Kira Ibram bersedia. Suara ini diberikan semua. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya juga. Saya kan dapat orang dari bahwa beberapa begini kita mau beri katanya Ibram sudah beberapa kali datang terlambat ke sini. Itu benar. Beberapa kali. Kira-kira ada berapa kali ya? Saya ingat Ibram. Tahu sudah 5 kali. Ibram udah 5 kali. Setelah lama. Dan Ibram tahu masanya kalau makan itu baik semua. Itu tidak besar. Kalau yang selanjutnya kita tidak ulang, tapi sama tahu juga dari Ibram ini. Nah, kita punya alasan ya. Setiap apa yang kita lakukan kita punya alasan. Semua tahu. Terus Ibram mau cerita sama Ustaz alasannya kenapa Ibram datang terlambat. 5 kali ya. Nah, sehingga Ibram tadi kita paksa. Oh, gitu. Jadi Kadang waktu tidur itu nggak bisa mendadak. Ada lagi kalau sebelum itu gimana tuh? Sebelum tidur itu kadang-kadang mental juga pernah disitu waktu. Ini penting waktu juga untuk beberapa alasan dari kita, dan sekarang bisa tahu bahasanya setiap manusia itu punya kesalahan tidak begitu sama. Nah, saat juga kadang punya kesalahan ini namanya manusia kan manusia tidak pernah luput dari, tapi yang terpenting itu bagaimana kita mencari solusi dari masalah kita, dan bagaimana kita supaya menghindari dan masalah ini tidak terjadi, ya kan? Sepakat dalam hal itu. Nah, sekarang saya mau nanya sendiri, kira-kira ada nggak solusinya dari Ibram tentang apa itu? Yang solusi itu mengenai dengan bermanusia kan. Tapi manusia sebenarnya menjalankan prosedur yang lebih baik. Karena tidaknya lebih cepat dari sekarang Ibram masih ingat kan tentang keyakinan keras kita.
kasih kira-kira dari keyakinan kelas yang udah ada, dan keyakinan kelas mana yang tidak mahal. Disiplin. Kira-kira disiplin ini penting nggak menurut? Menetapkan penting. Untuk disiplin hal yang penting nih yang ada Tuhan. Itu merupakan keyakinan kelas juga. Nah, itu kata Islam, maksudnya disiplin penting. Nah, sama nanya gitu. Seperti apa disiplin bagi kita? Itu apa? Disiplin itu apa bagi kita? Dan itu sebenarnya kalau tidak kembali terus pada kedua pelajaran kelas. Terus ada yang lain itu dia untuk apa? Belajar hampir itu lebih memahami supaya yang diajarkan di kelas. Sama kami ada beberapa keuntungan dari disiplin. Ya, sebenarnya kalau melaksanakan di antaranya tadi kata Bang tidak tertinggal pelajaran ya. Nah, dan memang itu Bang, ada beberapa keuntungan kita ketika kita disiplin. Di antaranya seperti yang Bang sampaikan tadi. Nah, jika kita tidak tertinggal pelajaran atau yang lainnya kerjaan kita gimana kita disiplin. Nah, kalau disiplin kerjaan kita menumpuk jadinya kan. Jadi kalau disiplin kita bisa kita menyelesaikan ketiga. Nah, kaitannya dengan orang lain ada nggak? Disiplin Disiplin. untuk menghormati yang sedang mengajar. Jadi, mengasih gurunya, tapi kita harus menghormati guru. Jadi kita sangat perlu menghargai waktu dan konteks. Dan kira yang Bang sampaikan tadi ada kesalahan di belakang dengan begitu ini. Kita menghargai waktu dari gurunya. Nah, apa yang bisa Ibra lakukan? Yang selain kami paling utama Karena cepat dan masalah nanti kita maaf tadi dong. Nah, ada nggak solusi yang lain apa ya? Berikutnya saya mau nanya nih, kita menanya tahu sudah makan minta maaf. Nah, nanti kita setelah minta maaf nanti kita mau melaksanakan solusi yang kita tawarkan tersebut. Kira-kira minta maaf, solusi yang dikerjakan juga. Nanti kalau kita minta maaf dan solusi dikerjakan, kira-kira bisa dalam datang yang tidak terlambat lagi. Bisa. Iya Bang. Di Ustaz ingin komentar dan melihat dalam kegiatan sekolah dengan beberapa solusi yang Ibu lakukan tadi. Nah, saya itu saya juga akan bekerja sama mungkin sama orang tua nantinya atau saya akan melibatkan sekolah sama-sama orang tua supaya bisa memastikan ilmu itu sekolah tidak ilmu. Mereka bisa. Nah, makanya akan juga masuk kelas. Terima kasih ya. Dan berbagi yang bercerita sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namanya Ibrahim Syah dari kelas 9A. Terima kasih pada Ustaz Khairul yang telah mengajak Anda berdiskusi dalam mencari solusi yang sedang Anda hadapi. Dari solusi yang didapatkan, Anda akan berusaha untuk tidak lagi terlambat masuk sekolah. Sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua, Tiara tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia pun marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Tiara. Gimana kabar ujian ini? Ustaz mau nanya ini sama Tiara. Ustaz dapat laporan dari ketua kelas, katanya Tiara habis bertengkar ya dengan temannya. Iya, Ustaz. Aku kesel sama dia, Ustaz. Sama Eva ya. Ustaz kenapa gitu? Dewa tuh terus-terusan mencopet hasil
Tiara wajar marah, karena itu sifat manusia, ada polisi marah. Mungkin kalau Ustaz di dalam Tiara, mungkin salah satunya Ustaz itu dulu. Nah, berbuat atau hal yang sama seperti yang Tiara lakukan. Nah, kira-kira apa yang Tiara lakukan? Anak marah, Ustaz. Ada mendekat dan memaki-maki juga. Dan tanpa sadar, anak memukul mejanya, Ustaz. Sampai ngumpul meja ya. Nah, mungkin Tiara punya alasan, ya kan? Kenapa sampai Tiara melakukan hal itu? Kira-kira kenapa ya? Masa anak diam saja, kan, Ustaz? Kan anak sudah susah payah menyelesaikan tugas. Tapi Deva tuh hanya mencontek, Ustaz. Tidak mau berusaha sendiri, Ustaz. Ya, jadi kalau menurut Ustaz, Tiara wajar. Berupa pembelaan diri seperti yang tapi untungnya Tiara nggak sampai hal yang lebih jauh lagi yang dilakukan tadi. Contohnya kayak sampai mengumpul, ya kan, mengumpul temannya, ya kan. Nah, sekarang kira-kira coba Tiara kalau sampai mengumpul meja nih, Tiara tadi marah meja, kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Tiara tidak sesuai ya. Berarti ada dong keyakinan kelas yang hilangkan. Mungkin saling menghormati antar teman. Sesama teman. Itu yang disampaikan Tiara betul bahwasanya kita harus saling menghormati teman sesuai dengan keyakinan kelas kita kan. Nah, dalam menurut Tiara, menghormati teman itu penting nggak? Penting. Baik. Terus sekali yang disampaikan oleh Tiara ya, keyakinan kelas kita menghormati teman itu sangat penting. Nah, sekarang apa yang harus Tiara lakukan? Harus lebih sabar. Sabar. Nah, kira-kira Tiara bersedia nggak memperbaiki hal itu? Nah, apa yang Tiara lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Anak akan lebih bersabar lagi, dan kalau ada teman yang mencontek, anak akan mengajarkan cara. Jika dia memaksa anak, Ustaz, maka anak akan melaporkan kepada guru atau wali kelas. Caranya yang pertama, Tiara harus lebih sabar lagi. Kedua, kalau nyontek, Tiara akan mengajari dia caranya kan. Setelah itu, kalau dia maksa, Tiara Tiara melaporkan kepada guru atau wali kelasnya. Nah, tindakan yang Tiara lakukan itu cepat sekali, bahwasanya hal-hal yang Tiara sampaikan tadi itu adalah solusi yang Tiara lakukan ketika dalam kondisi dalam keadaan seperti yang Tiara ceritakan sama-sama. Kita bersedia Tiara melakukannya. Oke. Baik, terima kasih Tiara ada diskusi dengan Ustaz, dan Tiara bisa lebih bersabar dan kembali Tiara inginkan tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Tiara Manila dari 7C Al-Fatihah. Ana sangat senang diajak bersama Ustadz Khairul Ummah dalam mengendalikan amarah dari perilaku teman-teman sekelas. Dan ternyata, anak harus lebih banyak bersabar dan lebih menghormati teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 Budaya Positif tentang praktik penerapan segitiga restitusi. Marilah kita terus belajar agar dapat menginspirasi dalam mewujudkan berbagai budaya positif di sekitar kita. Saya Khairul Ummah, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.